كتاب الله دستوري. Baca, kaji materi tentang akidah, tentang tauhid, dan kita akan membaca satu kitab yang ditulis oleh seorang alim dari ulama, Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibri, Hafidhahullah Ta'ala. Judul kitab yang beliau tulis yaitu Tashil Al-Aqidatil Islamiyah. Tashil itu bermakna memudahkan. Jadi beliau tulis kitab ini, buku ini untuk memudahkan kita, insya Allah sebagai pemula, sebagai thalibul ilmi dalam mempelajari lebih lengkap tentang akidah. Maka beliau menulis buku ini agar kita mudah memahami bagaimana sesungguhnya akidah Islamiyah itu. Ini yang akan kita kaji. Kita berharap dengan taufik Allah, maunah Allah dan izinnya, Allah memudahkan kita untuk membaca dan mengkaji kitab ini. Kitab ini beliau mulai dengan At-Tamhid, pengantar, dan dalam pengantar ini diperkenalkan kepada kita beberapa istilah sebagai pendahuluan yang perlu kita pahami, sehingga kajian-kajian berikutnya dari kitab ini itu insya Allah kita sudah punya dasar beberapa istilah dan pemahaman yang benar, sehingga apa yang akan kita simak dan apa yang kita dapatkan pada lanjutan pembahasan kitab ini bisa lebih mudah bagi kita. Wa yashtamilu ala thalathi masail. Qala al-muallif Hafidhahullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. At-Tamhid. Tamhid ini, kata beliau, terdiri dari 3 masalah atau 3 pembahasan. Al-mas'alatul ula bayanu ba'dil mustalahat al-aqadiyah wa ta'rifiha. Masalah yang pertama atau pembahasan pertama dari pengantar kitab ini yaitu mengenai penjelasan beberapa istilah-istilah akidah. Jadi beberapa istilah-istilah akidah dan pengertian dari istilah-istilah itu. Jadi kita biasa mendengarkan beberapa istilah. Nah, dalam pengantar kitab ini itu beliau sampaikan istilah-istilah tersebut, istilah-istilah akidah, dan apa maksud dari istilah-istilah itu. Wa nabda'u hadhihi al-mustalahat bi dzikri ta'rifil aqidah nafsiha. Istilah pertama yang beliau jelaskan dari pengantar kitab ini adalah istilah akidah itu sendiri. Akidah atau al-aqidah.
Kata beliau, wal aqidatu fil lughah, akidah, istilah akidah menurut bahasa, pengertiannya secara bahasa, ma'khudatun minal aqdi, itu terambil dari kata al-aqdu, ain qaf dal, akad. Kita sudah mengindonesiakan kata Arab ini al-aqdu dengan kata akad. Apa akad itu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita? Saya mau tanda tangan akad, saya mau hadir untuk menandatangani akad. Apa itu akad? Ya, ikatan perjanjian atau perjanjian. Nah, akidah itu secara bahasa al-aqdu artinya ikatan. Ya. Wa huwa asyaddu warrabtu. Jadi kata akidah dari kata al-aqdu, ya, maknanya adalah asyaddu, sesuatu yang kuat. Ya. Jadi ikatan yang kuat. Ar-rabtu. Ar-rabtu itu maknanya ikatan. Irbit, ikat. Ya. Asyaddu kuat, ar-rabtu ikatan, al-isaq, ya, juga bermakna kuat. Misak perjanjian yang kuat. Al-isaq, ya, sesuatu yang kokoh, yang kuat. As-subut, ya, as-subut, sesuatu yang tetap, tidak berubah, yang kokoh. Wal-ihkam. Jadi ini bahasa Arab, sinonim, mutaradif, itu maknanya dekat semua, yaitu sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Itu makna akidah. Sekali lagi, asyaddu, ar-rabtu, al-isaqu, as-subutu, wal-ihkam. Maknanya dekat, yaitu ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, yang tetap, yang mantap. Dari arti ini atau makna ini, maka secara bahasa kita bisa mengerti apa itu akidah. Kita berakidah, kita punya akidah. Apa itu akidah? Ya. Yaitu keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap. Bagaimana yang kuat, bagaimana yang kokoh, bagaimana yang mantap, tidak bergeser, tidak berubah. Jadi seorang yang memiliki akidahnya, itu adalah keyakinannya, tapi keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak berubah, yang tidak bisa digeser, dirubah, karena dia kokoh dan kuat. Jadi kita berakidah, ini yang perlu kita pahami.
dan kita rasakan. Artinya, seorang mengaku berakidah, tapi sembarang berubah-ubah, semua boleh, tidak jelas, dia tidak berakidah. Ya. Adapun kalau dia berakidah, kembali kepada maknanya tadi, kokoh, kuat, mantap, ya. Ikatannya kuat, ikatannya mantap, ikatannya kokoh, terikat dengan kuat, ya. Tidak mudah longgar, tidak mudah dilepas, tidak mudah digeser. Itulah akidah itulah makna akidah secara bahasa. Ini yang perlu dirasakan oleh setiap muslim dengan akidahnya. Akidah Islam yang ada pada dirinya, akidah yang kuat, akidah yang kokoh, tidak bergeser, tidak longgar, tidak mudah dilepas, tidak mudah digeser, tidak mudah dicabut. Dia terhujam, dia kokoh, dia kuat. Dan melonggarkan akidah, menggeser akidah atau keyakinan, atau merubah, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, dengan 3 tahap. Tahta, wanita, harta. Ya. Tahta, wanita, harta. Kalau kita memiliki akidah dan kita paham makna bahasanya akidah, maka 3 ini tidak bisa melonggarkan, tidak bisa menggeser, tidak bisa merubah, tidak bisa mencabut apa yang disebut dengan akidah yang ada pada diri kita. Saya berakidah. Kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang ingin mencabutnya, melonggarkannya, menggesernya, dan merubahnya. Maka kekuatan itu menghadapi akidah yang kita miliki, yang kokoh, yang kuat. Adapun akidah sahabat, semua gunung bergoncang, bergeser, mereka tetap di tempatnya. Mereka tidak berubah. Gunung sudah berguncang, gunung sudah bergeser dari tempatnya. Kapan itu? Kapan itu? Kapan akidah kita lebih kuat dari gunung yang besar itu? Yang Allah katakan, apakah engkau manusia yang lebih sulit penciptaannya? Kita disuruh melihat gunung-gunung itu yang besar itu agar kita takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada pencipta gunung yang Allah perlihatkan kepada kita yang besar itu, kita takut kepada penciptanya yang lebih besar, maka gunung itu bisa bergeser, bisa goncang, tetapi akidah yang kita miliki dengan kita takut kepada Allah menjadikan kita kokoh di tempat kita ketika menghadapi kekuatan-kekuatan yang bisa menggoncang. Gunung sudah berguncang, tetapi akidah orang-orang beriman
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tetap kokoh, tidak bergeser. Nah, ini hakikat akidah. Dan untuk inilah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dengan istiqamah, dengan konsisten. Berapa banyak ya, ketika manusia beribadah, maka datang iblis, datang syaitan, dunia yang ingin memalingkan manusia itu dari ibadah kepada Allah, dari taat kepada Allah, dari melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan berbagai cara mereka. Bagaimana iblis syaitan menggunakan 3 tadi, harta, tahta, wanita, untuk merusak ibadah kita. Dari mana dimulai? Merusak akidah. Karena fondasi ibadah yang terus-menerus, ibadah yang istiqamah, ibadah yang konsisten adalah akidah. Ketika akidah kita sudah longgar, sudah bergeser, sudah lunak, maka ibadah yang merupakan refleksi dari akidah itu juga akan berubah, akan rusak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan saya. Mentauhidkan Allah dengan apa? Dengan akidah. Jadi manusia berubah akidah ibadahnya, berubah ibadahnya, berubah pikirannya, berubah prinsip-prinsipnya ketika berubah akidah mereka. Ada orang yang murtad, ada orang yang tidak sholat, atau mungkin dia sholat tapi tidak benar, tidak sempurna, tidak istiqamah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu berawal dari akidah. Siapa yang dia memiliki akidah seperti makna-makna akidah ini, maka ibadahnya, pribadinya, prinsipnya, pikirannya akan diwarnai, tersiboga oleh akidah itu. Termasuk dalam hal ini, mungkin ada orang yang beribadah kita lihat, tapi ibadahnya ibadah yang hanya sekedar kaifiyat, yang nampak, yang terlihat, tata cara. Lalu ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena tidak bersumber dari akidah yang benar. Banyak orang beribadah, tapi mereka sesat atau menyimpang dalam akidah. Maka ibadah mereka mardhudah, tertolak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kita diajak untuk memahami kembali makna dan hakikat akidah dalam diri kita masing-masing. Yang pertama secara bahasa, yang dengannya kita terinspirasi dan mau dan merasakan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang berakidah, bahwa akidah itu ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, tidak longgar, tidak mudah dilonggarkan, tidak mudah dicabut, tidak mudah digeser, karena dia terpasang, terpancang, terikat
dengan kuat pada diri kita semua. Kemudian setelah makna akidah secara bahasa, wa fil istilah, beliau mengatakan ada pun makna akidah secara istilah, secara terminologi. Nah, makna istilah inilah yang langsung secara wakil, real, itu yang kemudian kita praktekkan. Kalau tadi secara bahasa itu ruhnya akidah, isinya, ruhnya, ya, blueprintnya akidah dalam diri kita. Nah, secara istilah ini lebih pada aplikasinya. Kalau secara bahasa tadi, orang di luar Islam juga punya akidah yang dia yakini, yang mungkin tidak bergeser darinya. Ya, bahkan dia mau mati untuk membela akidah ini. Ya, tapi ada orang yang membela akidah mati sia-sia, mati konyol. Ada orang yang membela akidah syahid fi sabilillah. Jadi ketika akidah dibahas secara bahasa, maka dia masih bebas nilai. Ketika semua keyakinan menjadi akidah, maka di luar orang Islam ada yang memiliki akidah dan keyakinan yang mereka bela, bahkan mereka mati membela akidah itu. Nah, untuk membedakan akidah kita, akidah Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang beriman yang mengikuti mereka dengan akidah yang ada di luar Islam, ya, yang ketika kita bela akidah ini, kita akan syahid fi sabilillah. Dan ketika mereka membela akidahnya, mereka akan mati dalam kekufuran. Ya. Maka akidah ini menjadi garis demarkasi pembeda antara dua kelompok yang masing-masing memiliki akidah yang dia bela, yang dia pertahankan, yang bahkan dengannya mereka mungkin berperang, ya. Tetapi yang satu di atas akidah yang sesat, yang lain di atas akidah yang hak, yang benar. Nah, sekarang apa itu akidah secara istilah yang langsung secara real, wakil kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai muslim, yang membedakan kita dengan orang-orang yang memiliki akidah tetapi di luar Islam. Kata beliau, al-akidah secara istilah al-imanul jazimu billahi ta'ala wa bima yajibu lahu wa bima yajibu lahu minat tauhidi. Iman yang kokoh, iman yang kuat kepada Allah Ta'ala, dan kepada apa yang wajib kita lakukan dan wajib kita ketahui berupa tauhid. Iman yang kokoh kepada Allah dan apa yang wajib kita ketahui dan kita lakukan berupa tauhid. Wal imanu bi malaikati wa kutubihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Jadi yang pertama beriman kepada Allah dan bagaimana kita bertauhid kepadanya. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Yang kedua, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wal qadari,
wa syarri. Beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini cakupan akidah. Yang dimaksud dengan akidah, yang dimaksud dengan akidah yang harus kita praktekkan, kita amalkan, kita yakini dalam keberadaan kita sebagai seorang muslim. Biasa kita kenal dengan rukun iman. Rukun iman itu adalah akidah Islam secara istilah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik dan takdir buruknya. Kemudian kata beliau, wa bima yatafarra'u min an hadhihi al-usul wa yalhaqu biha. Dan keimanan kita kepada semua yang menjadi rincian penjelasan dari prinsip-prinsip yang ada ini dan apa yang menjadi bahagian darinya. Jadi kan kita beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Ya, itu perlu kita ketahui dan perlu kita yakini, perlu kita imani. Beriman kepada malaikat. Bagaimana beriman kepada malaikat? Ini hanya secara umum. Kita perlu mengkaji, mendalami, mempelajari supaya akidah kita, iman kita semakin sempurna, semakin baik, semakin kuat. Jadi wa bima yatafarra'u an hadhihi al-usul. Apa-apa yang merupakan penjelasan wa yalhaqu biha dan bahagian dari 6 iman tadi atau 6 keimanan tadi. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir baik dan takdir buruk. Penjelasan-penjelasannya, rinciannya, dan apa yang menjadi bahagiannya wajib kita iman. Sebelumnya wajib kita ketahui, kita pelajari. Karena bisa saja ada orang menyatakan dia beriman kepada malaikat, tapi ketika dijelaskan satu penjelasan berkaitan dengan malaikat, karena dia belum pernah tahu, dia belum pernah kaji, belum pernah pelajari, dia ingkari, bisa saja. Ya. Padahal itu bahagian dari imannya kepada malaikat. Iman kepada Rasulullah secara umum, beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi bisa saja ada penjelasan-penjelasan yang menjadi rincian dan bahagian dari iman kepada Rasulullah tiba-tiba diingkari oleh seseorang, oleh sekian orang, karena dia tidak mengerti itu bahagian dari konsekuensi dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak umat Islam mungkin menolak sunnah, ya, tanpa mereka sadari. Ya. Padahal menjalankan sunnah adalah bahagian dari keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mereka melakukan bid'ah, padahal meninggalkan bid'ah adalah bahagian dari iman kita kepada Rasulullah. Penjelasan-penjelasan ini perlu dipahami, ya, diyakini, diilmui, sehingga setiap umat Islam ketika mereka beriman kepada rukun iman, tidak terjadi pada diri mereka kontradiksi. Banyak terjadi kontradiksi karena itulah mereka Muslim menyatakan diri mereka beriman kepada Allah, tapi
Ada yang melakukan praktek-praktek kesyirikan tanpa mereka ketahui. Mungkin mereka tidak tahu. Maka perlu dijelaskan bahwa meninggalkan itu bagian dari iman kepada Allah. Dan banyak contoh-contoh. Jadi secara garis besar kita beriman kepada rukun iman, dan sekira semua umat Islam seperti itu. Tetapi yang perlu dijelaskan adalah rinciannya. Penjelasannya itu secara detail sehingga mereka mengerti, oh, kalau kita beriman kepada Rasulullah harus begini, harus begini, harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Oh, kalau kita beriman kepada Allah harus begini, harus begini, tidak boleh begini. Oh, kalau kita beriman kepada malaikat harus kita begini, kita imani malaikat-malaikat ini, dan tidak boleh kita lakukan seperti ini dan seterusnya. Ya, misalnya di antara bentuk beriman kepada malaikat, tidak boleh kita masuk ke masjid setelah kita makan bau atau bau-bau yang tidak sedap, karena kata Rasulullah itu mengganggu malaikat. Mengganggu malaikat. Bahagian dari iman kita pada malaikat, dalam rumah kita jangan ada anjing, jangan ada gambar-gambar bernyawa. Karena rumah yang ada gambar-gambar bernyawanya tidak masuk malaikat ke sini. Yang ada anjing di dalamnya tidak masuk malaikat. Ini yang perlu dipahami. Ini bahagian dari akidah. Jadi kalau kita mengimani akidah, maka penjelasannya akidah itu mencakup praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang kalau kita tarik itu bermula dari prinsip-prinsip akidah dan iman tadi. Ini akidah secara istilah. Wa qad atlaqa katsirun min as-salafi 'ala al-aqidah as-sahihah ismi sunnah. Para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf di masa mereka itu menyebut juga kata akidah, atau yang dimaksud dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, itu dengan istilah as-sunnah. Jadi para salafus saleh, sahabat tabi'in, para ulama salaf tabi'in, ya, mereka itu menyebut akidah sahih, ya, rukun iman yang kita sebutkan tadi, dan tafri'atnya, ya, rincian dan bahagian dari pemahaman akidah yang sempurna itu dengan kata atau istilah apa? As-sunnah. Jadi kalau kita mungkin sekarang kita pahami sunnah itu, ya sunnah Rasulullah, banyak berkaitan dengan ibadah keseharian, ya, atau dalam istilah fikih juga mungkin sunnah itu artinya lawan dari, atau sebaliknya lawan dari wajib. Kalau kita amalkan apa? Berpahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Tetapi dahulu di masa sahabat tabi'in, di masa tabi'in para ulama salaf, mereka menyebut akidah as-sahihah dengan as-sunnah. Ini, ya. Jadi kita mendengarkan ini bahwa kata as-sunnah itu di kalangan salafus saleh yang mereka maksud adalah akidah sahihah, akidah yang benar. Wadhalika an aqaidin wa maqulatil firaq ad-dallah. Kenapa mereka sebut akidah itu dengan sunnah? Agar mereka membedakannya dengan akidah keyakinan, ya, apa pemikiran yang kemudian mereka munculkan dalam bentuk teori-teori ketuhanan, teori-teori teologi oleh firaqud dallah, ya, kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat.
Jadi mereka ini juga meyakini akidah, tapi ternyata akidah yang sudah menyimpang, akidah yang sudah bercampur dengan bid'ah, akidah yang sudah rusak. Awalnya dari akidah Islam, tapi dengan pemikiran iblis, ya, hawa nafsu, syubhat, lalu akidah yang merupakan bersumber dari akidah Islam itu mengalami pergeseran, perubahan, tambahan dan seterusnya. Lalu itu dilihat oleh para ulama salafus saleh. Maka untuk mempertahankan akidah sahihah, ya, karena adanya arus penyimpangan akidah ini, maka mereka memunculkan istilah sunnah bagi akidah sahihah itu untuk kemudian mereka membedakannya dengan akidah yang telah menyimpang. Akidah yang telah menyimpang yang dipahami oleh sebagian manusia di zaman mereka yang telah bercampur dengan pikiran-pikiran, syubhat-syubhat, dan ini adalah tentunya pekerjaan iblis dan syaitan. Jadi kenapa akidah itu disebut dengan as-sunnah? Karena mereka, para ulama salaf, ingin menjaga kemurnian akidah ini yang ketika itu, ya, muncul akidah-akidah yang menyimpang, pikiran-pikiran atau pemikiran yang menyimpang dari al-firaqul dhalllah. Lianna al-aqidah as-sahihah wa hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada ahli sunnah wal jamaah, ada kelompok atau firqah yang lain, Syiah, ya, Khawarij, Murji'ah, dan seterusnya. Ahli sunnah wal jamaah ketika ingin menjaga kemurnian akidah salafus saleh yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in, berhadapan dengan akidah, pemikiran dan pemahaman aliran yang sesat ini, maka mereka menyebutnya akidah itu dengan as-sunnah. Itu akidah yang kemudian difahami, diamalkan, diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, yang kata Rasulullah, ma ana alaihi yauma wa ashabi. Kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 masuk surga, 72 fitnah. Yang 1 itu ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Termasuk dalam hal ini adalah akidah. Maka muncul istilah sunnah sekali lagi untuk memurnikan akidah Rasulullah, para sahabat menjaga, ya, karena ketika itu sudah muncul pemahaman akidah yang menyimpang, ya, dari kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah tadi, yang mereka juga mengintisab, mengakui dan menyandarkan diri mereka sebagai umat Islam, tetapi mereka telah menyimpang dan telah keluar dari akidah yang sahihah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang dipahami, diyakini oleh para sahabat, ya, oleh salafus saleh. Nah, akidah Al-Sunnah wal Jamaah ini mustamadda min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya mubayyinah lil Quran. Sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan as-sunnah tadi adalah as-sunnah atau sunnah Rasulullah. Disebut as-sunnah karena sumber akidah ini adalah sunnah Nabi, yang sunnah Nabi itu datang untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang dimaksud oleh Al-Quran, oleh ayat ini, tentang akidah ini, tentang keyakinan ini, lihat kepada as-sunnah, lihat kepada as-sunnah, hadis Rasulullah. Karena sunnah atau hadis Rasulullah datang untuk menjelaskan maksud daripada
Al-Quran itu sendiri, termasuk dalam hal ini apa yang berkaitan dengan akidah. Maka semua pemahaman akidah yang tidak kembali kepada sunnah dan tidak kembali kepada Quran pasti menyimpang, pasti keluar dari as-sunnah sebagai satu istilah akidah, karena akidah yang seperti itu tidak berdasarkan sunnah Nabi dan tidak berdasarkan Al-Quran, maka dia menyimpang. Ketika dia menyimpang, maka para salafus saleh ingin menjaga akidah yang benar ini, jangan sampai pemahaman mereka itu merusak akidah yang benar. Maka muncullah istilah as-sunnah sekali lagi, karena di sana ada akidah bid'ah, akidah yang menyimpang. Ini berhadap-hadapan antara akidah yang sahihah, as-sunnah, yang bersumber dari as-sunnah atau sunnah Nabi, bersumber dari Al-Quran, dan akidah yang mereka buat yang dari bikin, yang merupakan hasil pekerjaan dari iblis dan syaitan, yang kemudian masuk dalam pikiran dan kemudian melancarkan kepada mereka syubhat-syubhat yang masuk dalam pikiran mereka, lalu mereka berubah-ubah akidah itu. Ini latar belakang kenapa ulama salaf menyebut akidah sahihah dengan kata as-sunnah. Wa qad allafa ba'dus salaf kutuban fil aqidah asmauha as-sunnah, dan para salafus saleh telah menulis kitab-kitab tentang akidah, dan mereka menamakan kitab itu dengan as-sunnah. Padahal isinya apa? Isinya bukan praktek ibadah, bukan, tapi isinya adalah akidah. Mereka sebut atau mereka namakan kitab itu dengan as-sunnah, tapi isinya tentang akidah. Wa minha kitabus sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, judulnya Sunnah, itu berisi penjelasan tentang akidah. Wa kitabus sunnah li Ibni Abi Asim. Demikian pula kitab as-sunnah ya, yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim. Wa ghairihima, dan yang lain dari kitab-kitab tulisan para ulama yang mereka memberi judul dan menamakannya dengan kitab as-sunnah. Jadi Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Asim itu sama ya, judul kitab mereka yang mereka tulis ya, isinya tentang akidah. Sedikit lagi, wa kama atlaqa ba'dul ulama 'ala al-aqidati ismu usuluddin. Sebagian ulama juga menulis atau menyebutkan istilah akidah itu dengan kata usuluddin, usul, pokok-pokok atau prinsip-prinsip agama. Ini di samping mereka mengatakan as-sunnah, mereka juga menyebutnya dengan kata usuluddin. Ada jurusan usuluddin, ya, itu sebenarnya akidah, ya, bukan filsafat, ya, ya, biasa filsafat dan usuluddin, ya, padahal sebenarnya baru saat ini itu filsafat. Ya, sekarang ini mau didekatkan, ya. Padahal yang merusak akidah sahihah, merusak sunnah adalah filsafat, pemikiran yang masuk dalam ya ranah akidah, ranah keyakinan, yang terkadang pemikiran tidak bisa menembus dan tidak bisa sampai ke sana. Dibutuhkan sekedar adalah keyakinan yang kuat. Ya, dan ketika keyakinan sudah menjadi permainan pemikiran, maka datanglah syubhat, maka dia bisa menjadi longgar, bisa bergeser, dan bisa berubah, ditarik kepada logika dan akal. Sesuatu yang hanya dibutuhkan keyakinan, ya, kemudian menjadi permainan logika, ditarik kepada wilayah logika, akhirnya akidah itu sudah tercabut dari dasarnya, dari akal. Ini istilah yang lain berkaitan dengan akidah. Ada istilah sunnah dan ada istilah usuluddin yang berarti prinsip-prinsip atau pokok-pokok agama. Saya kira ini
kita cukupkan sampai di sini untuk kajian kita malam ini. Semoga insya Allah menambah pemahaman dan wawasan kita. Dan kita berharap seperti yang selalu diingatkan kepada kita mendengarkan kajian ini dan kita bisa mendapatkan ilmu dan kita mengikuti ilmu dan mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan ilmu, kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari apa yang mereka dengarkan itu, dari ilmu itu, menjadi ilmu, pemahaman, keyakinan, dan amal dalam kehidupan kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله دستوري